Dengan Pak Ustadz tentang perang Yaman saat ini. Banyakan juga yang bilang itu tanda-tanda kiamat. Apakah ada hadisnya? Perang ini jelas antara Sunni dengan Syiah, gitu kan? Jelas. Sunni itu siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi. Syiah orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi. Teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana, ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya. Pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya, itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat, Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ, yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus faham ya, orang-orang Syiah menganggap anda semua ini ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham sunni dihancurin, dibunuh, dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ini sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria. Sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman itu sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham Sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang Sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya. Halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman dari Islam dari mana membunuh seorang muslim? Nggak mungkin, gitu kan? Sekali lagi ya, orang-orang Sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin, gitu kan? Dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin, gitu kan pemahamannya. Ya, jadi jelas sekali. Nah sekarang ternyata orang-orang Huthiyin, istilahnya Huthi itu, orang-orang Syiah yang dari Iran mereka masuk ke Yaman dan mereka membantai kaum muslimin di sana. Mereka bilang apa? Musim haji ini kami akan serang Mekah.
Mendengar statement tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salman? Beliau ambil keputusan, ini orang sudah gila nih. Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Mereka anggap halal ahli sunnah itu. Jadi ini berbahaya, pemahaman dari mana ini? Islam dari mana ini? Gitu kan? Nggak ada Islam. Mungkin ini bukan masalah fikih. Banyak orang jahil nggak paham. Oh ini cuma karena masalah fikih. Sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba anda angkat Al-Quran anda dan anda bilang percaya nggak ini? Syekh Shinqiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji. Dia bilang ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Shinqiti boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi. Ini di depan para murid-muridnya. Nih saya angkat, kalian percaya nggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya nggak percaya. Kata Syekh Shinqiti kalau kita nggak usah berdebat, untuk apa berdebat? Nggak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan Quran kitabullah yang kita jadikan sebagai asas yang kita pertama dianggap tidak benar, bagaimana itu? Dan terlepas daripada itu, saya sudah pernah bawakan buku apa itu Syiah, jelas sekali kok, gitu kan? Jelas sekali Syiah itu siapa, dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, dan bukan dari kaum muslimin, orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Husain. Siapa di antara ahli sunnah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada? Gak ada. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Semua orang ahli sunnah mencintai Ali karena kita faham hadis Nabi SAW tentang siapa yang mencintai Ali berarti bagian daripada iman, gitu kan? Jelas. Insya Allah nanti di tablik akbar yang ke depan, yang keempat nanti setelah kita bahas yang lalu Utsman bilang kita akan bahas Ali bin Abi Thalib. Anda akan banyak dengar tentang bagaimana kedudukan ahli sunnah dalam menghadapi Ali radhiyallahu anhu, menilai Ali. Ali adalah sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan yang terjadi antara Ali sama Aisyah saja di perang Jamal, perang Unta yang terjadi di perang Siffin dengan Muawiyah, tetap ahli sunnah mengatakan Ali dalam keadaan benar dan terjadi fitnah di antara mereka, gitu kan? Terjadi fitnah di antara mereka. Dan itu memang ada bahasan sendiri tentunya. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, gitu kan? Didakwai. Tapi kalau kita balik orang Syiah, mengkafirkan sahabat Aisyah, Abu Bakar, mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah. Dan fakta lapangannya ada. Ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantai umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah, gitu kan. Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama sunni, ahli sunnah di dunia, Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja. Malaysia pun sudah ikut sekarang, gitu kan. Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, nggak boleh dibiarin, nggak boleh dibiarin. Memang sudah begitu. Saya tidak mengatakan teman-teman di Indonesia ayo kita perangi Syiah, tidak saudaraku. Dakwahi mereka, dakwai, doain semoga dapat hidayah, gitu kan. Karena banyak di antara mereka subhanallah akhirnya sadar, akhirnya tahu bahwasanya itu mana benar dan mana salah. Banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Jadi Allah alam saya sudah sampaikan bagaimana pendapat ulama di sini dan bukan pendapat saya pribadi, dan saya juga sudah jelaskan sebab daripada penyerangan dari kerajaan Saudi sekarang ke negeri Yaman. Tentang Wahabi. Konon katanya Wahabi itu ada dua macam. Tetapi yang sering diungkapkan adalah Wahabi berbeda fikih dengan kita. Dan bagaimana pula dengan Syiah. Jadi ada Wahabi itu katanya ada dua macam, dan apa pula itu yang namanya Syiah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak penting nama, apakah itu Wahabi atau yang lainnya atau Syiah. Akan tapi setiap kelompok beragama yang dengan gaya tidak bisa membuka, melihat pendapat orang lain, kemudian langsung menjustis, menghukum yang lain dengan hukum menyeramkan,
gampang membid'ahkan tanpa bertanya dulu, mengkafirkan, maka itu keluar dari kelompok yang benar. Sebab kalau hanya sekedar gelar, bisa saja besok namanya ini, besok namanya itu. Dan kami sampaikan, kita punya manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah. Jangan menghujat asy'ariyah di sana dong, namanya siapa saja terserah. Kadang namanya pun nama yang luar biasa. Namanya juga kadang pakai ahli sunnah, mungkin dengan nama kita kan salaf juga, mereka pakai nama salaf atau pakai nama saja. Tapi kalau ada hujatan-hujatan yang tanpa beralasan, dan lihat, kita bisa buktikan hujatan mereka beralasan lucu. Karena kami berharap bagi mereka ngobrol dong, dan kita siap untuk ngobrol dengan mereka. Jangan main fitnah di belakang sana. Itu yang kita hindari, kita ingkari model-model orang yang semacam itu. Dan juga dari kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati juga jangan main hujat saja. Kita pakai akal, pakai ilmu dong. Justru hujatan, itu balasan dari kita yang tidak pakai ilmiah juga senjata makan tuan. Jadi kita perlu belajar terus dan kita punya manhaj. Sekarang bagaimana pengingkaran dan kaum Asy'ariyah? Akidah bagi saya nomor satu. Kalau orang mencaci saya, mengolok saya, sederhana. Tapi kalau keyakinan saya, akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah diganggu dan digugat, maka menjadi bermasalah. Dan kita siap untuk menjelaskannya. Coba, kalau ada orang, coba mana teriak-teriak anti Asy'ariyah, diskusi dong, mana kesesatannya? Bukan kesesatannya Anda buat-buat, tanyakan dulu permasalahannya. Kadang dia di saat menyesatkan, dia salah paham tentang pemahaman Asy'ariyah. Bukankah al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi? Kalau ingin menghukumi sesuatu harus tahu benar dong. Ini, lihat, kita melihat buku, kita sering mendapatkan hadiah buku hujatan kepada kaum Asy'ariyah. Aneh, kenapa semacam itu? Apakah model begini dakwah? Saya tidak pernah ragu mengatakan saya Asy'ari, dan kami sampaikan kepada siapapun berasal dari Asy'ari. Kan apa kami tahu? Asy'ari adalah wasat, indah, lembut, akli. Hujah-hujahnya juga kuat, akliyah dan nakliyah. Jadi tidak main-main Asy'ariyah yang menguasai dunia ini dari masa ke masa. Di semua 4 madhab. Mulai dari Hanafi, Asy'ari, Maturidi, Hanafi, Maliki, Syafi'i khususnya. Hambali kebanyakan. Seperti itu. Jadi permasalahan kita adalah akidah. Kalau masalah nama nggak terlalu penting. Tapi gini loh. Anda tidak usah sibuk dengan urusan kelompok-kelompok. Bahasa sederhana kami adalah, jika di situ banyak tersebar uang palsu, Anda jangan bingung ngurusi uang palsu. Cukup kenalilah uang asli, maka Anda akan bisa menyingkirkan uang palsu secara otomatis. Sibuk sini macam-macam, namanya berubah, namanya ahli sunnah wal jamaah, palsu. Ini kan pusing kita, gelar-gelar itu. Saya punya manhaj. Makanya sekarang kami seru kepada siapapun, kuatkan akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dengan belajar yang serius. Sekarang kalau mengaku Asy'ariyah, pesantren madhab Asy'ari, tapi yang dibaca kitabnya nggak karu-karuan, kan kacau ini, kan aneh. Males. Bisa bahasa sederhana tuh membaca kitab misalnya paling rendah, kecil kayak Kifayatul Awam saja mungkin tidak. Hanya berani teriak-teriak menghantam kelompok yang berbeda. Belajar dulu dong, hei Asy'ari. Saya juga harus kritik ke dalam dong. Kritik ke dalam juga, karena permasalahan kita, kalau kita salah menjelaskannya, orang salah memahami. Di saat orang salah memahami, mereka akan punya salah keputusan, salah menghukum. Jadi mereka menghukum kita sesat juga gara-gara kita tidak fasih dalam menjelaskan akidah kita. Syiah nggak ada bagi 2, 3, bisa saja 5, seperti madhab yang disebutkan. Syiah macam-macam, memang betul Syiah macam-macam, tingkat keekstremannya macam-macam. Memang kafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gimana bakar kafirkan? Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab merendahkan Sayyidat Hafsah, Sayyidat Aisyah. Ada kelompok makan dengan digelari dengan macam-macam gelar pokoknya, Masya Allah, na'udzubillah. Apakah begitu Islam? Dari mana sumbernya? Sumbernya kepercayaan mereka kepada dusta dan informasi yang salah. Dan nuraninya tidak berjalan, akalnya tidak berjalan. Seorang nabi besar salah memilih istri. Oh, innalillah.
Nah, cuman kadang-kadang namanya penipu, pembohong. Kadang menggunakan nama. Ada Syiah yang tidak jauh dari kita. Cuman Syiah ini ada. Makanya Syiah kami sebutkan tadi adalah Syiah yang Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah. Itu banyak. Kami tidak mengatakan seluruhnya. Kebanyakan mereka dari buku-buku yang kita baca. Mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidat Aisyah, dan seterusnya. Cuman kita ada satu buku yang tersebar di Indonesia. Atau namanya buku apa itu? Ya bukunya orang aneh. Berbohong. Kita itu nggak berbohong. Ilmiah itu nggak boleh bohong. Coba buku itu, kalau saya ketemu penulisnya, saya akan duduk dengan buku itu. Dia berbohong. Dia ingin membela akidah Syiah, Itsna Asyariyah, Imamiyah, Ja'fariyah. Kepada saudara-saudara dari kaum Syiah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah. Kita ingin berdamai dengan ilmu. Tidak caci maki. Saya tidak mencaci mengolok. Tapi masalah ilmiah dong. Cuman orang yang membela ini seolah-olah mengatakan di Indonesia sudah biasa dengan kedekatan dengan orang Syiah. Yang dicomot siapa? Tokoh-tokoh Syiah. Seperti yang punya Subulus Salam, Nailul Autor dan sebagainya. Syokani, Hisni dan sebagainya. Lihat, yang dijadikan bahan untuk masuk, dia berbohong. Ini Syiah ini adalah Syiah Zaidi. Syiah Zaidi ada di Yaman. Zaidi dengan ahli sunnah tidak banyak pertentangan. Justru Syiah Zaidiyah ini sangat bertentangan dengan Itsna Asyariyah. Jadi uniknya di buku itu, saya membaca, dia itu sangat bertentangan dengan Zaidiyah, tapi menukil hanya untuk menebeng nama Zaidi, disiahkan, kemudian dijadikan pendukung akidahnya. Ini kan penipuan, saya paham itu. Paham itu. Jadi, Syiah Zaidi, Imam Zaid bin Ali, bin Husain bin Abi Thalib. Lihat dalam syarah-syarah kisah itu sudah berbaur dengan syarah kita seperti Raudun Nadir Salah Zaid bin Ali. Kita baca karena kita berkumpul juga karena kita berada di Yaman, kita sangat sering bertemu dengan guru-guru dari kaum Zaidiyah. Mereka raddi kepada sahabat, mereka juga raddi kepada sahabat Nabi, Masya Allah. Hanya perbedaannya mendahulukan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah itu adalah yang lain sama. Akidah mereka cenderung kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah sepakat kita tidak mengkafirkan mereka. Fikihnya lebih dekat kepada madhab Hanafi 3/4. Selebihnya seperti madhab yang lain. Mereka sangat bertentangan dengan Itsna Asyariyah. Cuman lihat, kaum Itsna Asyariyah ini menukil. Indonesia sudah biasa dengan lihat. Kitab Subulus Salam itu juga Zaidi. Memang asalnya Zaidi, tapi mutaharrir. Mereka sudah Zaidi. Tapi bukan Zaidi, bukan Itsna Asyariyah. Zaidi itu tidak bermusuhan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Syokani dan seterusnya. Kita paham, tidak boleh di dalam kajian ilmiah itu berbohong itu. Anda tidak usah sibuk masalah ini. Dan majelis ini adalah majelis untuk mengukuhkan akidah. Kita tidak akan bicarakan ini mau kelompok-kelompok di luar sana. Itu adalah diskusi di kelas. Kami rindu bahasanya Anda tetap dengan keyakinan Anda, bahasanya Anda dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaatil Asy'ariyati. Anda kuatkan. Kalau Anda sudah kuat ini, dengan bermacam 1000 model tokoh kelompok sesat Anda bakal tahu. Anda menyebut hanya bagi 2. Enggak, bisa sampai 5 itu. Bisa sampai 6, sampai 7, sampai 10. Tapi semuanya Pak, adalah akidah sesat. Karena apa? Anda sudah punya rambu-rambu. Jadi kalau Anda di Indonesia ada uang rupiah, kemudian berterbar uang palsu, Anda tidak usah bingung. Bisa saja 1000 uang palsu tersebar nanti. Akidah mengaku ahli sunnah, akidah mengaku. Makanya cukuplah ini. Jadi kalau tidak mungkin dicelentrehkan. Yang jelas rambu-rambunya sangat jelas. Selagi kita sudah mengerti ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, selesai. Indah akidah ini. Dan ilmiah, akliyah. Hujah-hujahnya kuat. Akliyah mengumpulkan 2 model hujah. Akliyah dan nakliyah. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kami seru kepada siapapun yang suka menghujat Asy'ariyah. Anda duduk manis dong dengan ulama-ulama Asy'ariyah yang serius. Jangan Anda pilih yang enggak mempelajari madhab Asy'ari, Anda debat. Berarti Anda sama-sama pembohong. Cari orang lemah, lalu Anda luluhkan, tundukkan, lalu Anda bilang, nah ini, Anda pembohong. Akidah Ahlussunnah sangat jelas, Asy'ariyah sangat jelas. Baik, seperti itu. Jadi, lupakan Anda dengan model. Pokoknya Anda harus tanya. Jika di tempat tersebut biasa dengan istilah Asy'ariyah, kalau mungkin ada tanda-tanda apa sih yang lebih spesifik lah tanda ulama Asy'ari dan madhab Asy'ari itu di masyarakat apa? Ya tandanya banyak sih. Kalau langsung ke detail pembahasan akidah mungkin tidak semua orang bisa memahami. Tapi paling tidak mereka adalah orang yang biasa dengan sifat 20. Itu saja dulu.
Kalau mereka langsung meragukan sifat 20 langsung cek. Wah, terus gimana sifat 20 kok diingkari? Allah wujud kita mbako. Seperti itu. Kalau sudah ingkar dengan itu, wah, bermasalah. Yang mengingkari sifat 20 kami yakinkan bahwa mereka keluar dari iman. Ayo, siapa yang berani melawan omongan ini? Siapa yang tidak percaya Allah Maha Tunggal, dibahas di situ. Siapa yang tidak percaya Allah Maha Dahulu, akan dibahas di situ. Siapa? Lalu kenapa mereka sibuk meributkan sifat 20? Karena kebusukan akidah. Sehingga yang benar pun akan disalah-salahkan. Coba. Kemudian mereka menfitnah. Kenapa Asy'ariyah itu membatasi sifat hanya 20? Siapa yang membatasi? Ya Ustadz. Kita tidak membatasi sifat 20, sifat Allah sangat luas. Akan tapi sifat 20 itu dihadirkan karena di situ ada dialog-dialog khusus berkenaan dengan orang yang berbeda. Coba sifat wujud dijelaskan dengan detail panjang lebar karena di sana ada ateis. Qidam dibahas dengan jelas karena di sana ada filosof-filosof sesat dan seterusnya. Qudrah iradah dibahas dengan detail khusus karena ada kaum Mu'tazilah, apalagi. Jadi ada maksud di situ, fahami ini, tidak ngerti. Jadi satu demi satu. Kalam, sifat kalam dibahas secara khusus karena ini ada banyak permasalahan pada itu. Masalah akidah itu penting banget. Maka kami berharap dua sisi. Di luar Asy'ariyah, Anda jangan menfitnah. Kalau Anda ingin bertanya kepada kami akan jawab. Saya sampaikan, kami akan jawab. Apa sih permasalahan Anda? Problem Anda, jangan Anda bicara di belakang, maksudnya di belakang itu tidak bertanya dulu, langsung Anda bicara, Anda fitnah dong. Satu. Yang kedua, yang mengaku dirinya Asy'ari, belajar dong yang benar madhab Asy'ari. Jangan hanya mengaku-ngaku madhab Asy'ari tapi enggak. Nah, ini kan problem juga. Akhirnya menjelaskan madhab Asy'ari dengan cara yang salah, dipandang oleh orang luar sana, Asy'ari kayak begitu. Ini kan masalah itu dari dua sisi kita. Dari dalam diri kita malas belajar. Kalau orang awam tidak mengerti apa-apa, menobatkan dirinya sebagai seorang ustadz. Tapi tidak pernah belajar. Bahkan bisa saja di sebuah pesantren yang diajarkan kitabnya bukan kitab madhab Asy'ari. Ini aneh lagi. Dan ada yang semacam itu. Kemudian setelah itu kita berdamai. Mereka adalah saudara-saudara kita yang kalau salah perlu kita ajak duduk bersama. Bukan caci maki. Kita tidak mencaci mereka. Kalau menjelaskan itu sesat bukan mencaci maki. Ingat. Itu sesat dalam ukuran pemikiran akidah. Dan kita siap menjelaskan kesesatannya di mana sih? Kita tidak memfitnah dan kami siap. Itu loh, kami siap. Di saat mereka menyesatkan kita, tanya dong kepada kita. Seperti itu, baik. Paling enak harus buka diskusi yang baik, yang cantik, ngobrol. Ayo, kita siap dari yang berbeda, dari kelompok manapun, diskusi dong. Jangan hanya rame di mimbar. Membuat fitnah di sana sini. Apakah Islam mengajarkan demikian itu? Baik. Ini saja yang bisa kami sampaikan sebagai rambu-rambu. Ingat, Anda tidak usah pusing dengan begitu. Kalau masalah pemikiran akan selalu ada hal yang baru, yang aneh, yang aneh, yang aneh. Selalu berkembang. Macam-macam pemikiran. Sehingga disebut dengan kitab Kutubul Firaq tentang bahas firaq Islamiyah. Maqalat Islamiyatnya ada, Abu Hasan Asy'ari juga ada, Qahir al-Baghdadi, banyak yang nulis tentang firaq Islamiyah itu menunjukkan banyak sektor-sektor yang muncul, tapi ketahuilah, sektor itu hanya wawasan saja bagi kita. Tapi orang yang sudah punya pegangan benar langsung ngerti. Wah, ini bohong, salah. Seperti itu. Ini saja, semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita.